Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Allah katakan sungguh mereka lah yang terputus, inna sani'aka huwal abtar. Ya. Dan terbukti ya bahwa di akhir bahwasanya itu ketika setelah kemenangan kota Mekah, itu di antara anaknya Abu Lahab itu ada yang masuk Islam. Ya. Ada yang masuk Islam. Ya. Dan bahkan ketika sahabat mengimani ya, ketika jadi imam dalam sholat, itu dia nengok dulu ke belakang apakah ada anak Abu Lahab. Ya, kalau ada anak Abu Lahab maka surat Lahab al-Lahab itu tidak akan dibacakan karena nggak enak sama anaknya. Ya. Maka dalam sejarah dikatakan sampailah pada satu fase yang memang justru Abu Lahab lah yang terputus, ya. Dan bahkan anaknya itu tidak pernah menyebut nama bapaknya, yaitu Abu Lahab. Dan bahkan yang terus kita sebut namanya itu sampai kelak nanti di hari terakhir di hari kiamat nanti, sampai kelak nanti di penghujung dunia ini, maka nama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lah yang akan terus diucapkan oleh umatnya Nabi Muhammad sampai dengan akhir zaman nanti. Yaitu dengan kewajiban membaca sholawat. Dengan Dengan kita diperintahkan untuk Untuk mengucapkan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala secara eksplisit ya itu memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk bersolawat ya. Dan bahkan Allah sendiri dan malaikatnya juga bersolawat. Ya, dalam ayatnya dikatakan bahwa innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi Allah beserta para malaikatnya itu berselawat kepada Nabi. Dan dikatakan wahai orang-orang yang beriman, maka berselawatlah engkau kepada Nabi dengan sebenar-benar selawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, sampai dengan detik ini ya nama itu terdengar di seluruh antara dunia. Maka yang terputus itu adalah orang yang membenci Nabi, yaitu Abu Lahab dan keluarganya. Dan inilah menjadi pelajaran buat kita bahwa ketika kita ada yang membenci, ketika kita ada yang tidak suka, ya ngapain dipikirkan? Ya, kalau kita bukankah yang diberikan Allah itu lebih baik daripada yang membenci kita? Bukankah karunia Allah itu lebih baik, lebih banyak yang diberikan oleh Allah kepada kita daripada orang yang membenci kita? Maka sesungguhnya jangan jadikan kita itu sebagai korban daripada pembenci itu. Bukankah kita yang bisa in control atau kita yang bisa mengontrol kondisi kita sendiri? Ya, kita sebagai orang-orang yang beriman tentu kita punya Allah, punya Rasul. Ya. Dan yakin bahwa inna sani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membenci itu adalah orang-orang yang akan terputus. Dan kalau kita tidak punya rasa benci, tidak punya rasa iri, dengki, maka sesungguhnya kita itu akan tersambung dengan Allah dan Rasulnya. Ya, kita setiap hari melaksanakan sholat sebagai bukti koneksi kita kepada Allah, sebagai bukti kita terhubung dengan Allah, dan setiap hari kita mengucapkan sholawat kepada Nabi sebagai koneksi kita kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, karena seseorang yang sudah mengucapkan sholawat Nabi itu, ya berarti hatinya itu sudah terhubung dengan Nabi, ya, dengan Nabi Muhammad SAW. Yang insya Allah itu akan menjadi panutan kita, panutan contoh buat kita, ya, kelak nanti di dunia ini sampai ilah yaumil akhirnya nanti. Maka dari itulah kita banyak belajar ya dari tafsir-tafsir ayat-ayat suci Al-Quran, yang semua ini adalah bagian daripada keilmuan yang harus kita pahami, yang sudah disampaikan oleh para ulama, para ahli fikih, para ahli ilmu. Yang insya Allah semuanya itu bermanfaat buat kita sebagai apa? Sebagai menghibur ya, sebagai motivasi, sebagai keilmuan yang akan membuat kita semakin
dekat dengan Allah dan akan menjadikan bekal kelak nanti kita di yaumil akhir ketika kita semua menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mungkin itu yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat wabil khusus untuk saya pribadi dan juga untuk para jamaah sekalian. Pepatah Arab mengatakan maqadir jali-jar hisaiti burhun wala burhu lima jaruh lisan. Kalau pedang lukai tubuh maka akan ada harapan untuk sembuh, tetapi kalau lidah lukai hati kemana hendak obat tercari. Saya mohon maaf barangkali ada yang salah, yang benar datang dari Allah dan yang salah dari pribadi saya sendiri yang masih jauh dari sempurna. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.